Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'du. Para peserta belajar ilmu shorof yang berbahagia, melanjutkan pembahasan selanjutnya dari fi'il mazid khumasi yang mengikuti wazan atau pola tafa'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sampai ke pembahasan masdar. Dan insya Allah ta'ala pada pertemuan hari ini, kita akan masuk ke pembahasan wazan atau pola fi'il amr, isim fa'il, dan juga isim maf'ulnya. Untuk yang pertama adalah pembahasan fi'il amr. Wazan atau pola fi'il amr, mazid khumasi yang mengikuti pola tafa'ala, untuk cara membuatnya itu sama dengan cara membuat wazan-wazan atau pola-pola fi'il amr dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Pertama, kita hanya perlu menentukan wazan atau pola fi'il mudhari'nya yang terkandung di dalamnya domir-domir mukhatab atau kata ganti orang kedua atau orang yang diajak bicara. Kita tentukan dulu untuk wazan-wazan atau pola fi'il mudhari'nya yang terkandung di dalamnya domir-domir mukhatab. Di antaranya adalah anta tatafa'alu, antuma tatafa'alani, antum tatafa'aluna, anti tatafa'alina, antuma tatafa'alani, antunna tatafa'alna. Setelah kita menentukan wazan-wazan atau pola fi'il mudhari' yang terkandung di dalamnya domir-domir mukhatab, maka tinggal buat wazan atau pola fi'il amrnya. Sama seperti pembahasan-pembahasan fi'il amr sebelumnya. Pertama, jika yang kita perintah adalah satu orang dan masuk kategori laki-laki, maka kita ambil wazan fi'il mudhari'nya yaitu tatafa'alu. Kemudian setelah itu kita hapus untuk huruf mudhari'ahnya yaitu huruf ta yang di awal wazan tersebut. Kemudian ubah harokat lam fi'ilnya menjadi sukun sehingga wazan fi'il amr jika yang kita perintahkan adalah satu orang dan masuk kategori laki-laki, maka untuk wazannya adalah tafa'al. Kedua, jika yang kita perintah adalah dua orang yang masuk kategori laki-laki, maka untuk wazan fi'il mudhari' yang kita ambil adalah tatafa'alani. Setelah itu kita hapus huruf mudhari'ahnya, yaitu huruf ta yang di awal wazan tersebut. Kemudian kita juga hapus huruf nun yang ada pada akhir wazan tersebut. Sehingga wazan fi'il amr jika yang kita perintahkan adalah dua orang dan masuk kategori laki-laki, maka untuk wazannya adalah tafa'ala. Ketiga, jika yang kita perintah adalah tiga orang laki-laki atau lebih, maka wazan fi'il mudhari' yang kita ambil adalah tatafa'aluna. Kemudian setelah itu kita hapus huruf mudhari'ahnya dan kita juga hapus untuk huruf nun di akhir wazan tersebut. Kemudian kita tambahkan alif setelah huruf wawu. Sehingga untuk wazan fi'il amr jika yang kita perintahkan adalah tiga orang laki-laki atau lebih, maka untuk wazannya adalah tafa'alu. Keempat, jika yang kita perintahkan adalah satu orang dan masuk kategori perempuan, maka untuk wazan fi'il mudhari' yang kita gunakan adalah tatafa'alina. Setelah itu kita hapus huruf mudhari'ahnya. Setelah itu kita hapus juga huruf nun yang ada pada akhir wazan tersebut. Sehingga wazan fi'il amr jika yang kita perintahkan adalah satu orang dan masuk kategori perempuan, maka untuk wazannya adalah
tafa'ali. Kelima, jika yang kita perintah adalah 2 orang dan masuk kategori perempuan, maka untuk wazan fi'il mudhari yang kita ambil adalah tatafa'alani. Setelah itu kita hapus huruf mudhari'ahnya dan kita juga hapus untuk huruf nun di akhir wazan tersebut. Sehingga untuk wazan fi'il amr, jika yang kita perintahkan adalah 2 orang yang masuk kategori perempuan, maka untuk wazannya adalah tafa'ala. Ya, ini mirip dengan yang jika kita perintahkan adalah 2 orang dan dia termasuk laki-laki. Keenam, jika yang kita perintah adalah 3 orang perempuan atau lebih, maka untuk wazan fi'il mudhari yang kita gunakan adalah tatafa'alna. Nah, di sini untuk membuat wazan fi'il amrnya cukup sederhana. Jadi hanya cukup menghapus huruf mudhari'ahnya. Sehingga untuk wazan fi'il amr, jika yang kita perintahkan 3 orang perempuan atau lebih, maka untuk wazannya adalah tafa'alna. Selesai pembahasan dari cara membuat wazan-wazan fi'il amr mazid khumasi yang mengikuti pola tafa'ala. Jadi untuk kesimpulan, wazan-wazan fi'il amr mazid khumasi yang mengikuti pola tafa'ala adalah tafa'al, tafa'ala, tafa'alu, tafa'ali, tafa'ala, tafa'alna. Berikutnya kita terapkan sebuah kata kerja untuk wazan-wazan fi'il amr tadi. Jadi di sini untuk kata kerja yang kita gunakan adalah tasabaqa. Kata tasabaqa artinya adalah berlomba atau bersaing. Kita coba terapkan. Tafa'al, tasabaq, tafa'ala, tasabaqa, tafa'alu, tasabaku, tafa'ali, tasabaki, tafa'ala, tasabaqa, tafa'alna, tasabakna. Baik, kepada seluruh peserta silakan untuk dihafal dari wazan-wazan fi'il amr tadi. Kemudian coba terapkan pada sebuah kata kerja agar lebih memahami. Selanjutnya pembahasan kedua adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Ya, berhubung di sini pola wazan keduanya hampir mirip, kita akan bahas langsung keduanya. Tapi agar tidak membuat rancu di dalam memahami, kita bahas terlebih dahulu untuk wazan isim fa'ilnya. Untuk membuat wazan-wazan atau pola-pola isim fa'il mazid khumasi yang mengikuti pola tafa'ala, maka di sini penting bagi kita untuk mendatangkan wazan atau pola fi'il madinya, yaitu tafa'ala. Setelah itu kita buat dari wazan tersebut isim fa'ilnya. Kita buat secara urut. Yang pertama, jika pelakunya adalah 1 orang dan masuk kategori laki-laki, maka dari wazan fi'il madinya tersebut, yaitu tafa'ala, kita tambah huruf mim yang berharokat dhammah. Lalu kita ubah harokat ain fi'ilnya jadi kasroh, dan terakhir ubah harokat lam fi'ilnya menjadi dhamma tanwin. Sehingga wazan isim fa'ilnya, jika pelakunya 1 orang laki-laki, maka mutafa'ilun. Kedua, jika pelakunya 2 orang dan masuk kategori laki-laki, maka dari wazan isim fa'il mutafa'ilun cukup ditambahkan huruf alif dan nun di akhir wazan tersebut, dan harokat lam fi'ilnya diubah menjadi fathah. Terakhir, untuk
harokat nunnya kita beri harokat kasroh. Sehingga untuk wazannya jika pelakunya 2 orang dan masuk kategori laki-laki adalah mutafa'ilani. Ketiga, jika pelakunya 3 orang atau lebih dan masuk kategori laki-laki, maka dari wazan isim fa'il mutafa'ilun cukup ditambahkan wawu dan nun di akhir wazan tersebut. Dan harokat lam fi'ilnya diubah menjadi dhammah. Dan untuk huruf nunnya kita beri harokat fathah. Sehingga untuk wazan isim fa'il jika pelakunya 3 orang laki-laki atau lebih adalah mutafa'iluna. Keempat, jika pelakunya 1 orang dan kategori perempuan, maka dari wazan isim fa'il mutafa'ilun cukup ditambahkan tak marbutoh di akhir wazan tersebut. Kemudian untuk lam fi'ilnya, harokatnya kita ubah menjadi fathah. Sehingga wazan isim fa'il jika pelakunya 1 orang dan masuk kategori perempuan adalah mutafa'ilatun. Kelima, jika pelakunya 2 orang dan masuk kategori perempuan, maka dari wazan isim fa'il mutafa'ilatun di sini cukup ditambahkan alif dan nun di akhir wazan tersebut. Kemudian untuk ta marbutohnya kita ubah menjadi ta maftuhah, yaitu ta yang terbuka, dan kita ubah harokatnya menjadi fathah. Setelah itu untuk huruf nun di akhir wazan tersebut kita beri harokat kasroh. Sehingga untuk wazan isim fa'il jika pelakunya 2 orang dan masuk kategori perempuan adalah mutafa'ilatani. Jika pelakunya adalah 3 orang atau lebih dan masuk kategori perempuan, maka dari wazan isim fa'il mutafa'ilatun cukup ditambahkan huruf alif dan ta maftuhah di akhir wazan tersebut. Dan di sini ada yang perlu digarisbawahi, bahwasanya untuk ta marbutohnya kita hapus, kita hilangkan. Kemudian kita tambahkan tadi huruf alif dan ta maftuhanya. Sehingga untuk wazan isim fa'il jika pelakunya 3 orang perempuan atau lebih adalah mutafa'ilatun. Seperti itu. Baik, jadi kesimpulan untuk wazan isim fa'il mazid khumasi yang mengikuti pola tafa'ala adalah mutafa'ilun, mutafa'ilani, mutafa'iluna, mutafa'ilatun, mutafa'ilatani, mutafa'ilatun. Silakan untuk para peserta sekalian menghafalkan wazan isim fa'il tadi. Dan kita sekarang akan coba terapkan ke sebuah kata kerja. Kita pilih kata kerja yang mengikuti pola tafa'ala, yaitu tanafasa. Tanafasa memiliki arti bersaing atau berkompetisi. Baik, kita coba terapkan. Mutafa'ilun, mutanafisun, mutafa'ilani, mutanafisani, mutafa'iluna, mutanafisuna, mutafa'ilatun, mutanafisatun, mutafa'ilatani, mutanafisatani, mutafa'ilatun, mutanafisatun. Selesai pembahasan isim fa'il mazid khumasi yang mengikuti pola tafa'ala. Selanjutnya adalah pembahasan terakhir, yaitu pembahasan ketiga wazan isim maf'ul dari mazid khumasi yang mengikuti pola tafa'ala. Dan ini sangat gampang karena mirip dengan wazan isim fa'il, perbedaannya hanya pada harokat ain fi'ilnya. Jadi jika harokat ain fi'il pada isim fa'il adalah kasroh, maka untuk ain fi'il pada isim maf'ulnya adalah fathah. Sehingga di sini ana cukup akan menyebutkan kesimpulan
dari wazan-wazan isim maf'ulnya. Jadi dari wazan-wazan isim fa'ilnya cukup mengubah harokat ain fi'ilnya. Di mana ketika isim fa'ilnya harokatnya kasroh, maka untuk isim maf'ulnya harokatnya diubah menjadi fathah. Baik, silakan untuk para peserta sekalian memperhatikan dengan baik untuk wazan-wazan isim maf'ulnya. Mutafa'alun, mutafa'alani, mutafa'aluna, mutafa'alatun, mutafa'alatani, mutafa'alatun. Terakhir kita coba untuk wazan-wazan isim maf'ul tadi ke sebuah kata kerja. Ya, kita gunakan kata kerja yang sama untuk isim maf'ulnya, yaitu tanafasa. Kita coba. Mutafa'alun, mutanafasun, mutafa'alani, mutanafasani, mutafa'aluna, mutanafasuna, mutafa'alatun, mutanafasatun, mutafa'alatani, mutanafasatani, mutafa'alatun, mutanafasatun. Alhamdulillah, selesai dari pembahasan wazan-wazan fi'il amr, isim fa'il, dan juga isim maf'ul, mazid khumasi yang mengikuti pola tafa'ala. Silakan untuk para peserta sekalian benar-benar memperhatikan dan memahami apa yang kita pelajari. Ana cukupkan untuk pembahasan pada kesempatan hari ini. Ada kurangnya ana mohon maaf. Ana akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.